Hari ini tema minggu kelima dari gereja pusat kita adalah characteristic of people who have been set free. Ya, ciri-ciri dari orang yang merdeka atau ciri-ciri dari orang yang telah dibebaskan, ya, telah dibebaskan di dalam Kristus. Dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Perjumpaan dengan Kasih Karunia. Perjumpaan dengan kasih karunia. Mari sekali lagi kita datang ya kepada Tuhan untuk firman Tuhan ini. Bapa, buka mata hati kami supaya kami bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Kami tahu Tuhan baik buat hidup kami. Dalam nama Yesus, semua yang siap merenungkan firman sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita buka Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 29. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar dari salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Lewi, atau lebih terkenal Matius, ya, Matius pemungut cukai. Beliau ini penulis Injil Matius, saudara ya. Dan dari kisah Matius ini yang dicatat oleh Dr. Lukas, kita bisa melihat karakteristik atau ciri-ciri dari orang yang mengalami kemerdekaan, orang yang mengalami pembebasan karena perjumpaan dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, saya perlu jelaskan mengenai latar belakang pekerjaan Matius, saudara ya. Jadi Matius ini adalah seorang pemungut cukai atau pengumpul pajak. Jadi pada waktu itu, pada saat itu, orang yang menjabat sebagai pemungut cukai itu dibenci oleh masyarakat. Jadi Matius ini ditolak, ya. Dia tuh mengalami penolakan dari masyarakat. Kenapa? Karena begini, pada waktu itu, saudara, para pemungut cukai itu melakukan pemerasan terhadap rakyat. Jadi mereka itu membeli hak pungut pajak dari pemerintah Roma. Jadi orang-orang Yahudi ini kan dijajah ya sama Roma. Jadi para pemungut cukai atau pengumpul pajak itu beli hak pungut pajak, kemudian mereka menagih pajak kepada masyarakat. Tetapi mereka itu menaikkan jumlah nominal pajaknya itu jauh lebih tinggi daripada standar yang ditetapkan oleh pemerintah Roma. Jadi mereka itu jahat, saudara. Mereka menyengsarakan rakyatnya sendiri. Padahal ini orang Yahudi. Tapi mereka tega menyengsarakan sesama orang Yahudi. Jadi ketika mereka sudah terima tagihan, yang biasanya mereka lakukan dengan cara paksa, mereka suka nyewa penjahat-penjahat kejam, ya, yang akan memaksa rakyat untuk membayar tagihan itu. Nanti setelah mereka terima tagihan itu, yang pokoknya mereka setor ke pemerintah Roma. Nah, lebihnya mereka korupsi buat diri mereka sendiri. Jadi waktu itu orang Yahudi benci banget sama pemungut cukai ya, atau pengumpul pajak waktu itu, saudara. Mereka itu disamakan dengan sampah masyarakat. Orang-orang Yahudi bahkan menganggap mereka juga pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang Yahudi, tapi mereka tega menyengsarakan rakyatnya sendiri. Dan bagi orang-orang Yahudi waktu itu ya, pemungut cukai itu adalah orang-orang yang paling rendah dan layak dibuang dari masyarakat. Mereka dicaci maki, mereka dikucilkan, ya, dan mereka dianggap sebagai pendosa. Dianggap sebagai pendosa, nggak boleh masuk bait Allah. Jadi ditolak, pemungut cukai nggak boleh masuk bait Allah, ditolak sama orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka dianggap pendosa yang tidak akan pernah menerima pengampunan dari Allah. Dan secara sosial, para pemungut cukai ini derajatnya disamakan dengan perempuan-perempuan sundal. Waduh, jadi pemungut cukai itu dianggap orang najis, haram, ya, dan menjijikan
di mata orang-orang. Namun kalau kita lihat teks ini, saudara, dalam bacaan kita hari ini, kita melihat sementara semua orang mengucilkan dan menolak Matius atau Lewi, Tuhan Yesus malah berinisiatif lebih dahulu untuk datang menjumpai Matius. Keren ini. Dan Tuhan Yesus itu memanggil sampah masyarakat ini, saudara. Orang tertolak ini dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Wow, ini yang disebut dengan amazing grace, ya. Ini yang disebut dengan kasih karunia Tuhan. Orang-orang ini orang-orang yang tidak layak, saudara. Tetapi Tuhan terima dan panggil jadi muridnya. Dan perjumpaan dengan kasih karunia Tuhan Yesus inilah yang mengubahkan kehidupan Matius sampai dia akhirnya jadi penulis Injil Matius dan seorang yang berkomitmen menjadi murid Yesus sampai akhir hidupnya. Nah, hari ini kita mau belajar 2 respon dari seorang yang mengalami perjumpaan dengan kasih karunia Tuhan. Mari siapkan catatan, saudara. Kita semua adalah murid Tuhan Yesus, ya, dan salah satu tanggung jawab murid Yesus adalah belajar, ya. Mari kita belajar kebenaran firman supaya kebenaran itu memerdekakan kita. Haleluya. Nah, hari ini kita mau belajar 2 respon dari orang yang mengalami perjumpaan dengan kasih karunia Tuhan yang membebaskan. Yang pertama adalah bersedia berbeda. Katakan bersedia berbeda, bersedia berbeda. Mari kita lihat sekali lagi Lukas 5 ayat 27 sampai 28. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Di mana dia? Dia sedang duduk di rumah cukai. Jadi lagi kerja ini, lagi meres, saudara, ya. Dia ini lagi kerja, lagi sibuk, lagi fokus dengan pekerjaannya. Kemudian Yesus bercakap-cakap dengan dia dan Yesus berkata kepadanya, Lewi atau Matius, ikutlah aku. Dan perhatikan responnya Matius, saudara, di ayat 28. Maka berdirilah Lewi. Ya, ingat dia lagi duduk di rumah cukai loh, lagi kerja, lagi sibuk, lagi menikmati dosanya itu, memeras uang rakyat. Tapi ketika Yesus panggil, Lewi, ikutlah aku, berdirilah Lewi. Dan dia meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saya tertarik dengan kata berdirilah, saudara. Nah, kata berdirilah ini di ayat 28 ini menggunakan kata Yunani anistemi. Nah, anistemi itu bisa juga diterjemahkan bangkit. Maka bangkitlah Matius gitu kira-kira, ya. Bangkit dari antara yang mati. Wih, menarik kata anistemi ini. Bangkit dari antara yang mati. Nah, ternyata kata anistemi ini merupakan kata figur, bahasa kiasan, figuran. Ya, kata figuran atau kiasan. Jadi bukan literal, ya. Bangkit dari yang mati bukan secara literal, tapi secara kiasan, secara spiritual atau secara rohani. Kata anistemi ini berbicara mengenai bangkit dari orang-orang yang mati secara rohani. Wow, ini menarik nih, saudara, ya. Bangkit dari antara orang-orang yang mati secara rohani. Jadi begini, kalau kita perhatikan Alkitab, Alkitab itu dengan tegas mengatakan bahwa di hadapan standarnya Allah yang suci dan sempurna, semua orang telah berdosa. Oke. Dan orang-orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang mati secara rohani. Mereka terpisah dari Allah. Coba kita lihat Efesus 2, minta tolong, Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Nah, dijelaskan begini, kamu dahulu sudah mati. Ini mati secara rohani, saudara, ya. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, ya, menuruti kehendak daging, berpusat kepada diri sendiri, itu yang disebut dengan keinginan daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ini adalah tulisan Rasul Paulus, saudara, ya, di surat Efesus pasal 2 ini. Rasul Paulus menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang mati secara rohani.
Mereka secara fisik hidup, saudara, tetapi mereka terpisah dari Allah. Jadi dosa itu memisahkan kita. Kenapa? Karena Allah itu kudus, ya. Allah itu suci. Itu sebabnya dosa memisahkan manusia dari Allah. Itulah yang disebut dengan kematian secara rohani. Dan di sini Rasul Paulus menjelaskan ciri-cirinya. Nah, sebenarnya kalau mau pakai bahasa sederhana, apa sih yang dimaksud dengan dosa gitu kan? Dosa itu secara sederhana itu bicara sikap hati yang menolak Tuhan, melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Itu secara sederhana. Jadi dosa itu artinya kita nggak mau diperintah Tuhan, kita nggak mau Tuhan itu memerintah dalam hidup kita. Ya, jadi kalaupun ada orang berbuat baik, ya mungkin kita bilang, kita lihat di sekitar kita ada banyak kok orang berbuat baik. Iya, memang kalau menurut standar kita ada orang-orang yang berbuat baik, tapi di hadapan Tuhan, di hadapan standar Tuhan yang suci dan sempurna, maka tidak ada satu orang pun yang baik. Semua orang telah berdosa. Dan kalaupun mereka berbuat baik bukan karena mereka mengasihi Allah, tapi mereka berbuat baik karena mereka mengharapkan mereka menerima kebaikan buat diri mereka sendiri. Jadi kalau ada orang nggak mau berbuat jahat, yaitu karena mereka nggak mau menerima buah kejahatan untuk diri mereka sendiri. Jadi motivasinya mereka itu ya untuk diri sendiri, bukan untuk Allah, saudara. Mereka menolak Allah, itulah orang-orang berdosa. Jadi memang dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Nah, yang menarik di antara orang-orang yang sudah mati secara rohani itu, Matius berani tampil beda. Katakan berani tampil beda, berani tampil beda. Karena Matius bangkit. Dia berdiri dari antara orang yang mati. Dia meresponi anugerah Tuhan Yesus Kristus itu, ya, yang memberikan kehidupan yang baru. Dia seorang yang responsif. Katakan responsif, responsif, ya. Saudara, Matius ini meresponi panggilan Tuhan Yesus dengan sangat serius loh. Kenapa? Karena tadi kita sudah lihat, pada saat Tuhan Yesus datang, ngajak ngobrol dia, bercakap-cakap dengan dirinya, dia ada di mana? Dia ada di rumah cukai. Artinya dia lagi fokus sama kerjaan, ya. Dia lagi sibuk sama kerjaan. Atau kalau saya boleh pakai bahasa saya, dia itu lagi asik menikmati dosanya, dia itu lagi asik menikmati kenyamanan dan kenikmatan dosa. Dan sementara dia lagi asik-asiknya, Tuhan Yesus panggil, Lewi, ikutlah aku. Matius, ikutlah aku. Dan lihat responnya, dia tidak menolak, dan dia juga tidak menunda-nunda. Tetapi dia langsung meresponi panggilan Tuhan Yesus itu dengan bangkit berdiri. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini luar biasa loh. Karena gini, secara alamiah, orang itu kalau lagi enjoy, lagi asik ya, menikmati sesuatu yang nikmat, sesuatu yang nyaman, itu biasanya saudara ya, nggak mau diganggu. Karena itu lagi enak-enaknya gitu. Nggak mau diinterupsi gitu. Ya, ini Matius ini lagi asik-asiknya hidup menikmati dosa. Tiba-tiba Yesus menginterupsi dia. Ya, menghentikan dia. Kemudian Tuhan Yesus panggil dia untuk jadi murid Tuhan Yesus. Wow. Dan menarik, dia langsung mau, saudara. Secara alamiah, orang tuh kalau lagi asik-asiknya menikmati dosa, nggak bakal mau, saudara. Ya, nggak bakal mau. Coba kita lihat. Ya, cukup banyak, bahkan kita sendiri, saya sendiri juga seperti itu. Kita punya sikap hati, kadang kita punya kata favorit, apa sih kalau dengar firman Tuhan? Nanti deh Tuhan. Aku sungguh-sungguh deh. Aku sungguh-sungguh loh, bener loh, aku mau deh, aku mau deh, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kapan? Nanti deh. Ya, jangan sekarang, masih muda, ya kan? Masih muda, aduh. Nanti deh, suatu hari nanti. Ya. Yeah. Kapan-kapan, ya kapan-kapan deh, aku ikut full. Ya kapan-kapan deh, aku pelayanan. Kapan-kapan deh, aku mengampuni. Kapan-kapan ya, kapan-kapan aku pasti berbuat baik. Aku kapan-kapan mau deh doa, pujian, penyembahan. Wih, merenungkan apa tadi? Di icsoulwordpress.com buka. Oh, merenungkan firman setiap hari. Oh iya, oke. Kapan? Nanti ya. Nanti, jangan sekarang. Ini, waduh, aku lagi sibuk ini sekarang nih, ya kan? Banyak drama, banyak kuliah, banyak aktivitas ini, itu, ya aku lagi kesini, ke situ. Wah, nanti deh, nggak ada waktu buat Tuhan sekarang. Ya, tapi suatu hari nanti, semua itu pasti akan terjadi. Ya, jadi itu biasanya begitu ya, secara alami ya. Orang kalau lagi menikmati dosa, disuruh meninggalkan ya, disuruh ikut Tuhan,
biasanya akan menunda, bahkan ada yang langsung menolak, ya kan? Itu respon orang secara alamiah. Tetapi Matius bukan pria biasa. Ya, Matius bukan orang biasa. Karena ketika dia sedang menikmati dosanya di rumah cukai, ketika Yesus panggil, dia bersedia berbeda. Dia responsif, ya, dia ikut panggilan Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita pun semua dipanggil. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24, saya baca secara cepat ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, orang-orang yang mati secara rohani. Apa ciri-cirinya? 1, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Ini ciri-cirinya nih, orang mati secara rohani. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Pokoknya mereka nggak mau Tuhan dalam hidup mereka. Ya, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena ini degil itu apa ya, stubborn, keras kepala, ya, masuk kuping kanan keluar kuping kanan. Wih, itu lebih parah deh, masuk kuping kanan keluar kuping kiri loh. Masuk kuping kanan keluar kuping kanan tuh parah, langsung nolak. Ya, dengar firman Tuhan tuh langsung nolak ya. Ada orang-orang begitu banyak, saudara ya. Banyak. Perasaan mereka telah tumpul dan mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, ya, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini ciri-ciri orang-orang yang mati secara rohani. Tapi ayat 20 nih, bersedia berbeda nggak? Kamu bukan demikian, kata Paulus. Kamu beda. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia yang menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus, ini bicara bersedia berbeda ini, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Bersedia berbeda. Yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana sih respon orang yang mengalami pembebasan, kemerdekaan karena perjumpaan dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus? Orang itu pasti bersedia berkorban. Ayat 28, kembali lagi, Lukas 5 ayat 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Wih, ini keren. Meninggalkan segala sesuatu, left everything and follow Jesus and follow him. Nah, saudara, kata meninggalkan di ayat 28 ini itu menggunakan kata Yunani, kata leipo. Nah, kata leipo itu artinya meninggalkan yang tersisa. Maksudnya begini, kalau pada saat itu memungut cukai adalah satu-satunya pekerjaan Matius yang tersisa, gak ada yang lain, Matius tetap berani meninggalkan pekerjaannya itu dan meninggalkan dan mengikuti Tuhan Yesus. Kalau memungut cukai itu adalah satu-satunya pekerjaan yang tersisa, gak ada yang lain, Matius tetap berani meninggalkan pekerjaannya itu dan mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia melihat Tuhan Yesus itu lebih berharga dari apapun dalam hidupnya. Ini sebuah pengorbanan. Ini sebuah pengorbanan. Matius rela sangkal diri dan pikul salib untuk mengikut Tuhan Yesus. Saudara jangan salah paham ya dengan teks ini. Ya, teks ini tidak mengajarkan untuk saudara berhenti kuliah. Teks ini tidak mengajarkan saudara berhenti kerja, ya, atau nggak mau berkeluarga. Ya, teks ini tidak mengajarkan saudara untuk menjadi petapa Kristen, ya, yang mengisolasi diri ke gunung-gunung, ya, bersembunyi untuk berdoa saja setiap hari, nggak mau kerja, nggak mau kuliah, ya, nggak mau membangun hubungan dengan orang lain. No. Jangan salah paham dengan ayat ini, dengan teks ini. Karena Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang dunia. Amin. Artinya saudara harus kuliah, harus kerja, bisnis. Silakan ketemu orang, marketplace. Ya, saudara harus membangun hubungan dengan orang-orang. Dan kalau Tuhan percayakan saudara menikah, berkeluarga. Gak apa-apa ya. Tuhan memang panggil kita. Ingat, pekerjaan adalah sarana
untuk memuliakan Tuhan, ya. Profesi saudara adalah sarana untuk memuliakan Tuhan di dunia ini. Jadi esensi dari ayat ini adalah bicara mengenai pergantian kontrol, pergantian penguasa, pergantian kendali hidup. Jadi dari hidup dikuasai dosa menjadi hidup dikuasai Tuhan. Itu esensi dari ayat ini. Jadi dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ini yang kita renungkan sepanjang bulan Agustus ini ya. Coba kita lihat Roma 6 ayat 17 sampai 19, Rasul Paulus tulis begini. Syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18 kita baca bersama-sama di rumah masing-masing ya. 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, sekarang taruh tangan kanan saudara di dada. Katakan, saya telah dimerdekakan dari dosa dan saya menjadi hamba kebenaran. Amin. Saat saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara secara de jure, secara status hukum, telah dimerdekakan dari dosa. Secara de jure, posisi saudara dan saya adalah hamba kebenaran. Kita bukan hamba dosa. Kita adalah hamba kebenaran. Ya. Lalu di ayat 19 dikatakan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Ini dulu sebelum kita percaya Yesus, kita aktif menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada kedurhakaan dan kecemaran. Tetapi sekarang setelah kita terima Tuhan Yesus, maksudnya sejak ku terima Yesus gitu ya, sekarang menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada sanctification ya, atau pengudusan. Nah, saudara, dalam teks ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa secara de jure, sekali lagi saya ulangi ya, secara de jure, secara status, secara posisi, saudara dan saya yang terima Tuhan Yesus ini sudah putus hubungan dengan dosa. Sudah putus. Dulu ada iklan di televisi, ada yang tahu nggak ya? Sari Puspa, putus hubungan dengan nyamuk. Ya. Nggak pakai itu apa? Nggak ada yang tahu, kali itu zaman saya udah lama banget. Nah, saudara, orang yang terima Tuhan Yesus itu sudah putus hubungan dengan dosa. Kita udah putus hubungan dengan dosa. Artinya dosa bukan bos kita. Dosa bukan penguasa atas hidup kita. Dosa itu bukan tuan kita lagi. Kita nggak lagi hidup dikuasai oleh dosa. Bos kita, penguasa tunggal atas hidup kita, itu adalah kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus berkata Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi tuan kita adalah Jesus Christ. Weh, ya. Tuhan Yesus itu adalah penguasa tunggal atas hidup kita. Secara de jure. Secara de jure. Tapi secara de facto atau kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari belum tentu. Iya, makanya ada ayat 19. Jadi secara de jure sih kita sudah tidak dikuasai dosa. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Tapi secara de facto belum semua orang percaya yang mengalami kemerdekaan secara penuh dalam hidup mereka. Artinya begini, kita masih bisa dicobai oleh dosa. Saya ulangi ya, kita masih bisa dicobai oleh dosa. Masih bisa, jangan menganggap remeh dosa. Ya. Kita masih bisa dicobai untuk berpusat kepada diri sendiri. Apa itu dosa? Melawan Tuhan dan mengikuti apa? Hawa nafsu, keinginan diri sendiri. Kita lebih menuruti nafsu, keinginan daging, keinginan diri sendiri daripada mengikuti Allah. Daripada nurut sama Allah, kita lebih nurut sama keinginan daging. Jujur, iya enggak? Iya, saya juga masih alami peperangan itu. Bangun tidur ya, saudara mau berdoa, memuji, menyembah, bersyukur atau melakukan yang lain, itu semua pilihan.
Hari Rabu jam 8 mau ikut komunitas atau yang lain. Hari Minggu 3:30 mau ikut Sunday service atau yang lain. Kita itu hidup diperhadapkan dengan pilihan. Ada orang menyakiti kita, gosipin kita, ngomongin jelek tentang kita. Kita mau balas jahat dengan jahat, atau kita mau balas jahat dengan baik. Itu pilihan loh. Dan itu terjadi dalam hidup kita, realitanya kita ngalamin. Ya, kita mengalami itu dalam kehidupan sehari-hari, diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak menyenangkan, ya, ditekan oleh orang-orang yang berlaku kasar dan lain sebagainya. Bagaimana respon kita? Itu semua jelas ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih bisa dicobai oleh dosa. Kita belum kebal. Ya, istilah saya tuh, jadi orang percaya itu bukan berarti kebal terhadap dosa. Tidak kebal. Ya, seumur hidup kita masih perang terus. Ya, seumur hidup kita masih perang terus, saudara. Itu sebabnya kita nggak boleh meremehkan dosa. Dosa itu real, keinginan daging itu, Rasul Paulus tulis juga di surat Galatia, keinginan daging itu real, ya, melawan terus keinginan roh. Keinginan daging selalu melawan keinginan roh. Itu sebabnya di ayat 19, Rasul Paulus memberikan solusi. Bagaimana caranya supaya kita secara de facto mengalami kemerdekaan secara penuh? Caranya, ini dia. Kamu harus, saudara, menyerahkan setiap hari nih, anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi orang Kristen itu harus aktif, harus responsif, menyerahkan pikiran, perasaan, keinginan, selera, kehendak, ya, semua kepada Kristus. Itu harus diserahkannya setiap waktu. Nggak cuma hari Rabu 2 jam atau hari Minggu 2 jam, enggak. Setiap waktu. Kita harus menyerahkan pikiran kita yang liar, nakal, brutal ini, emosi-emosi kita yang liar, nakal, brutal ini, kehendak kita yang liar, nakal, brutal ini, ya, kita harus serahkan setiap hari supaya nurut sama Tuhan, ya. Dan sekali lagi kita lakukan itu bukan karena terpaksa, tapi karena kita sudah merasakan dan menikmati cintanya Tuhan dalam hidup kita. Oke, ini yang terakhir ya. Kita kembali lagi ke Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 29, ini menarik, saudara, karena apa yang dilakukan oleh Matius setelah ia meninggalkan kehidupan yang dikuasai oleh dosa dan mengikuti Tuhan Yesus, dia melakukan ucapan syukur. Iya. Ucapan syukur itu respon alamiah dari orang yang mengalami kebaikan Tuhan, dari orang yang mengalami kasih-Nya Tuhan, dari orang yang mengalami cintanya Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu pasti respon respon alamiahnya itu adalah ucapan syukur. Coba kita lihat apa yang dilakukan Matius setelah dia mengikut Yesus. Lewi atau Matius mengadakan suatu perjamuan besar, makan-makan di rumahnya. Untuk siapa? Untuk dia. Untuk siapa itu? Untuk Yesus. Dan sejumlah besar yang dia undang bukan orang Farisi, dia nggak ngundang ahli Taurat, ya. Tapi dia ngundang sesama sampah masyarakat yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Yang dia undang, lihat, sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain yang haram-haram, saudara, itu turut makan bersama-sama dengan siapa? Dengan Yesus. Wow, ini luar biasa. Matius mengucap syukur. Dia berbuat baik kepada orang-orang. Dia membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Ya, ini adalah respon alamiah dari setiap orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau saudara dan saya betul sudah merasakan, mengecap, melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka tanpa disuruh oleh siapapun, saudara dengan sukarela, sukarela, saudara akan membawa orang-orang kepada Kristus. Ya, orang-orang yang tertolak, orang-orang yang dibuang, orang-orang yang dianggap tidak layak, ya. Kita nggak akan menghakimi mereka karena kita semua adalah orang-orang yang tidak layak. Kalau sudah lihat ada orang-orang kotor, ya, kita nggak akan menghakimi mereka karena kita juga kotor, cuman beda area aja. Dia mungkin kotornya di bidang, misalnya di bidang kenajisan, kita di bidang kesombongan, ya. Ada yang kotornya di area keserakahan, kita mungkin di area
kepahitan, beda-beda area aja, tapi kita ini sama-sama kotor, jadi nggak ada orang yang lebih baik, cuman beda area aja. Sama-sama kotor, sama-sama nggak layak, dan kita yang kotor dan nggak layak ini sudah diterima oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika kita melihat orang-orang tersebut pun, kita pasti akan punya yang namanya belas kasihan untuk membawa mereka. Bukan membawa ke gereja ya, saudara ya, apalagi lagi begini orang nggak mau datang ke gedung gereja kan. Disuruh online juga belum tentu mau, tapi kita bawa mereka kepada Kristus. Itu yang lebih penting. Jadi bangunlah hubungan one on one. Ya, kalau di BIC kita punya moto tuh winning one more person for Jesus. One on one, satu-satu. Karena orang kalau diajak ke gereja nggak mau biasanya. Orang kalau diajak ikut komsel di Zoom lagi nggak kenal lagi, nggak mau. Ya, tapi kalau kita one on one dengan dia, kita misalnya ajak ke coffee shop, ajak main, apa satu-satu kan nggak apa-apa, kan kita dibatasinya 4 orang. Kalau satu-satu kan nggak apa-apa. Ya, kita ajak ngobrol, dengarkan mereka, ya, apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita dengerin, kita doakan, kita layani. Itu adalah salah satu ucapan syukur yang kita bisa berikan untuk Tuhan Yesus. Karena hatinya Tuhan Yesus itu selalu jiwa-jiwa. Kalau saudara mau tanya hatinya Tuhan, ya Tuhan itu selalu hatinya jiwa-jiwa. Bagaimana membawa orang mengalami relasi dengan Allah, itu dia, membawa orang mengalami hidup yang kekal. Nah, hari ini kita belajar 2 poin, bagaimana kita bisa belajar ciri dari orang yang mengalami perjumpaan dengan kasih karunia Tuhan yang membebaskan. Yang pertama, orang itu bersedia berbeda. Yang kedua, orang itu akan bersedia berkorban, dan dia akan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Saya berdoa mengakhiri tahun 2021, kita akan Christmas di tahun 2021, kado yang paling spesial ya, yang Tuhan sangat rindukan itu adalah jiwa. Mari kita bawa di tahun 2021, 1 tahun ini, pikirkan 1 orang saudara, untuk saudara doakan dulu ya, doakan, bangun hubungan, layani kebutuhan mereka, lalu ceritakan pengalaman saudara mengalami kasih Tuhan, ceritakan pengalaman saudara mengalami kasih Tuhan kepada dia, dan kita doa supaya dia mau terima hidup yang kekal, ya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita bawa di tahun ini. Haleluya, amin untuk firman Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa bersama. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sederhana saja di sore hari ini Tuhan. Kami belajar ciri-ciri dari orang yang mengalami pembebasan karena perjumpaan dengan kasih karunia Tuhan. Kami belajar dari salah seorang murid-Mu, penulis Injil Matius. Tuhan, seorang yang tertolak, seorang yang dibuang, seorang yang dianggap tidak layak, tapi Tuhan Engkau mengejar dia. Engkau mengejar dia dengan kasih-Mu, dengan sayang-Mu. Dan kasih sayang-Mu itulah yang membuat Matius bisa melihat dirinya begitu berharga di hadapan Tuhan. Dan dia meresponi panggilan Tuhan, bersedia berbeda, dan bahkan bersedia berkorban, meninggalkan zona nyaman keberdosaannya, dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan Yesus menguasai dia. Bapa, kami berdoa supaya kami pun Tuhan boleh menjadi orang-orang yang tidak menunda-nunda, firman-Mu yang terus berbicara kepada setiap kami, tidak menunda-nunda nasihat, teguran, ajaran dari Tuhan melalui orang lain, melalui komunitas, melalui firman yang kami baca tiap hari, melalui situasi keadaan. Biarlah kami peka mendengar suara-Mu Tuhan, dan kami meresponi dan berkata, yes, ya Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau bersedia Tuhan untuk berbeda dan berkorban. Dan aku mau di tahun 2021 ini ada 1 orang Tuhan yang aku boleh bawa untuk mengenal Tuhan, untuk mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Taruh 1 nama di hatiku Tuhan, supaya sama seperti aku sudah mengalami cinta-Mu, aku juga rindu orang ini mengalami cinta-Mu Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah di hari ini, untuk orang-orang yang hadir melalui Zoom. Kita kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah, berkati juga para pelayan yang sudah melayani, untuk Kevin, untuk Feli. Kami bersyukur Tuhan, dan sebentar kami kembali ke aktivitas kami masing-masing.
Kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan kita yang setia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan. Dalam nama Yesus, semua yang mau hidup bagi kemuliaan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Saudara boleh buka video, unmute, katakan Happy Sunday semua.